Boris. Kok gambarnya mobil? Halo Pipo, sehat Pipo. Hai, iya. Sehat ya, Boris? Alhamdulillah Pop. Ini di rumah nih. Suara aman ya? Aman, aman, aman. Oke. Eh, Ini udah ada beberapa nih yang join. Gimana? Kita mulai aja ya, nggak apa-apa ya? Apa-apa mulai aja. Oke. Nah, jadi si kios aja Kita juga udah. turun Kenapa? dua. Ntar lama-lama juga turun penontonnya, tinggal kita berdua yang ngobrol. Iya. Nggak apa-apa ya. Nah, tapi teman-teman juga nanti sebenarnya nanti kami save di IG-nya kios, jadi bisa dicek setelah live ini berakhir, dan nanti juga akan di-upload di YouTube kalau ya ada beberapa yang ketinggalan, pengen ngeliat lagi atau dengerin suara merdunya Om Boris nyanyi Delroy Wilson. Mantan gitaris ya. Oke, ya udah kita mulai ya. Jadi si kios nih ini ada ini Om Boris suka bikin acara ngobrol-ngobrol. Namanya ngobrol Iya, kayak Pop. pas ya ngobrol ngalor ngidul aja tentang beberapa tema yang diangkat. Nah yang sekarang ini Ska Revival ya ada hubungannya sama tentu saja dengan Mas Boris. Dulu kayaknya kalau dengar Boris tuh di scene Jakarta ada 2 orang ya. Satu followers ya. Boris band Followers apa mana? sama War? yang sama Tony sempet bikin band terakhir Yang dia. sama tuh. Ya kayaknya kenal deh. Nah tapi ini salah satunya yang orang pentingnya adalah Boris Herlambang di skena ska dan sekitarnya. Lu. Oke, jadi Suara Boris gue jelas. jelas kedengaran. Nah kemarin sempet ini ya ngisi acaranya peluncuran buku I Wanna Skank Nur Rahman ya. Rahman. Gimana tuh sambutannya Boris di acara itu? Alhamdulillah. Kemarin yang Acaranya. juga karena awal ini ya, awal PKM kan. Oke. Nggak terlalu banyak ya yang datang ya? Nah, jadinya emang dibatasi limited itu untuk yang datang. Tuh. Cuma ya lumayan lah Pop, ininya apa namanya. Kalau menurut gue respon atau feedback dari si pembaca bagus ya, itu lumayan kok jualan bukunya itu. Oh, oke. Ya, reviewnya Di luar bagus ya. Baca ekspektasi. itu bagus. Bagus ya, udah baca ya. Nggak, baru baca reviewnya aja sih. Tapi ada di kios. Oh, Iya, ntar bisa kalau teman-teman yang mau dapetin bukunya juga bisa ada di kios. Ntar cek aja. Nah, oke. Jadi ini nih Boris, ada gogon-gogon, nggak gogon sih sebenarnya karena ada media-media besar juga lumayan nulis tentang ini di luar. Itu ada kemunculan kembali, revive dari musik ska. Sebenarnya nggak cuma ska sih, jadi ini kayak lebih balik lagi ke tahun 2000-an awal ya kayaknya ya. Waktu itu kan sebenarnya ada kemunculan emo dari post hardcore, terus ada emo, ada terakhir jadi emo kid. Itu juga sekarang diprediksi bakalan mulai muncul lagi di tahun metal ini. juga. Hit metal ya, dia kayak memang hampir berbarengan kan ya mereka di tahun 2000-an awal itu. Nah, terutama sekarang yang menarik ada ska lagi nih. Jadi dulu kan memang nggak begitu banyak sih tahu tentang ska, tapi gara-gara Boris sekarang dulu ska jadinya lumayan banyak tahu gitu ya tentang scene ska karena memang Boris ngurusin gitu. Gimana? Boleh ceritain nggak? Tapi yang bikin lo punya prediksi kalau si Siska ini akan ada apa pergerakan baru lagi itu dari mana menurut lo sendiri? Ada beberapa sebenarnya kayak si My Chemical Romance balik gitu, terus ada tiba-tiba ada yang mau rilis lagi. Masih Nicole Kayak kenapa? Ska Ska-nya itu diprediksi karena dia berdekatan dengan waktu itu zamannya isi berdekatan dengan si Imo. Iya. Prediksi Dan hip metal itu, nah itu kan maksudnya zaman era MTV waktu itu tuh dihiasinnya sama itu semua kan.
Nah, jadi kemungkinan dari Tuh. itu akan ada sekali lagi revive. Tapi ngikutin Oh, nggak oke oke. dari band-band luar yang sekarang? Nah, malah kalau menurut gue kayak band besarnya seperti Mighty Mighty Boston sendiri memutuskan untuk bubar. Malah bubar ya? Oke. Lalu beberapa Hmm. bulan yang lalu. Cuma kalau misalnya memang kalau secara pergerakan dari apa namanya skenanya sendiri, kalau menurut gue memang untuk saat ini masih biasa-biasa aja kok. Oke. Belum ada yang Hmm. ikan banget. Band-band barunya juga belum ada yang terlalu ikan banget. Akhirnya kan Hmm. Raptors tuh kalau itu ada apa band rilisan Hellcat itu lumayan jadi kayak apa namanya bawa inilah apa namanya refreshment lah bisa gitu. Cuman dari situ masih belum ada yang signifikan sih menurut gue ya. Oke, sebenarnya memang nggak Kalau kemana dibilang juga ya. Jadi memang dia ada terus dan kayaknya tetap orang-orang baliknya ke yang lama ya, denger-dengerin buat sekalinya. iya betul. Hmm. Hmm, hmm. Nah cuma sudut pandang gue sendiri sih sebenarnya ya, kalau di era sekarang kayaknya namanya eh, penggenrean musik itu udah bias ya, Oke. nggak kayak dia Hmm. gitu. Jadi bisa ada yang baru, pendengar tuh kayak bertanya-tanya ini genrenya apa, Oke. ya kan? Kalau kita kan dulu penasaran itu genrenya apa sih, terusnya gimana. Nah kalau yang gue perhatiin sekarang nih kayaknya semua orang tuh udah kayak menerima karena udah terlalu banyak informasi ya, Hmm. Cepet ilmu banget ya maksudnya. informasinya banyak banget, referensi musiknya juga udah terlalu gampang. Jadi di saat orang mendengar band baru atau musik baru, mereka udah menerima aja, jadi udah nggak Oke. mempertanyakan itu apa sih, entah itu oh entah itu pop ataupun enggak, atau kayaknya Hmm. udah nggak terlalu jauh dulu. Kalau menurut gue kayak gitu, Oke. bener Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri gimana nih, Om Boris? Apakah juga? Hmm. masih banyak band-band yang bermunculan masih ada kok, Oke. jadi nggak terlalu berpengaruh menurut gue kayak eh ska ini akan menjadi apa namanya akan ada movement yang global lagi atau tidak, Hmm. skenanya sendiri pun masih tetap jalan, tetap ada tuh acara-acara ska yang apa namanya big small gigs gitu, band-band yang merilis album tuh masih ada ya. Hmm. Oke. Jadi udah nggak concern ke masalah akan ada pergerakan baru lagi atau akan ada tren baru lagi. Hmm. Hmm, Nah, tuh. Nah dulu cuman kan bikin. di bukunya Norah Masaputra kemarin yang Honest kan itu lumayan jadi trigger ya. Dia kan sangat detail dalam membahas pergerakan dari tahun 90-an tuh. Ya, betul. Nah, itu sangat-sangat detail banget ya membahasnya gitu, secara literasi gitu, secara ininya risetnya gitu. Ini ya, juga terus kayak mungkin itu membuat rasa penasaran baru untuk si para penikmat musik di generasi sekarang. Oke. Tuh. Untuk jadi inilah apa namanya angin segar lah untuk skena lah. Jarang soalnya maksudnya yang mau membuat buku seperti itu, kok effortnya itu loh. Jadi sebenarnya jadi pemantik juga ya. Dia kayak menjaga api. Ya walaupun sebenarnya ska yang lokal juga lagi kelihatannya masih biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu naik, nggak terlalu tenggelam gitu ya, masih jalan aja biasa walaupun um, dan sebenarnya karena pandemi juga berpengaruh, jadi nggak ada banyak acara-acara tereksplor atau maksudnya Iya ya emang nggak bisa dengar juga. itu ada acara di sini gitu yang bisa didatengin atau apa karena agak susah ya. Cuma kalau memang ditarik mundur lagi ke pertengahan tahun 2000-an di saat revival mulai apa namanya muncul Hmm. di era itu memang ska tidak mempunyai tempat atau wadah entah itu di event-event yang skala besar ataupun skala komunitas. Oke. Eh, nah pada saat itu sebenarnya masih ada beberapa band ska yang eksis, ada band ska baru juga. Hmm. Cuma karena memang komunitas sendiri pada saat itu
jarang banget yang mau apa mengajak band-band ska untuk manggung gitu karena emang masih punya kayak semacam apa ya kayak bad image lah untuk musik ska setelah di era 98 2000-an itu. Hmm. Sedangkan di apa di band-band besar sekarang udah mulai ditinggalkan, nggak ada lagi band-band yang mau diajak main. Jadi setelah memang diangkat udah dibuang gitu aja. Nah itu yang pada akhirnya men-trigger gua untuk membuat satu event yang memang khusus band kita. Jadi kalau memang kalian tidak mau membawa atau mengajak kita, nggak ada masalah. Hmm. Kita buat dan itu benar-benar yang namanya event itu bius kan makanya namanya Return of the Root Boys, Ya, kembalinya para apa namanya kita musik ska yang roots lah, akar rumput ya, grassrootsnya. rumput Soalnya juga banyak itu. beberapa eh, ada solois, ada ada early reggae, ada reggae, ada maksudnya Nah iya ngumpulin semua itu gitu. Hmm? jadi di era 90-an itu kan sebenarnya stereotip ya, tipikal banget band-bandnya Hmm. antara kalau nggak third atau two tone, udah itu aja. Oke. Nah di tengah tahun 2000-an itu mulai tuh yang namanya ada variasi di scene. Udah ada band-band yang membawakan apa tradisional ska, yang membawakan early reggae, rocksteady. Ya. Nah itu mulai tuh bermunculan tuh, dan para penontonnya pun udah mulai yang namanya total dress up layaknya Rude Boys, skinhead, dan yang tidak ditemui justru di era-era awal hadir. Tuh, di era-era awal ska hadir itu sebenarnya kayak masih pencarian jati diri, informasinya juga belum Oke. banyak. Dan, jadi masih yang orang yang udah tahu bagaimana ngedress layaknya seperti seorang Rude Boy atau musician gitu ya, ya mereka ngedress up. Cuma yang nggak tahu ya udah berpakaian biasa aja. Nah, cuman di era Return of the Boys itu udah mulai tuh, yang udah mulai apa namanya yang skinhead memang menunjukkan diri jati dirinya sebagai skinhead, yang Rude Boy memang dia dress up pakai jas, Martin segala macam. Nah itu lumayan apa namanya membuat gue sebagai ininya apa namanya yang membuat eventnya kayak wah keren keren ini harus lanjut gitu Itu sih kok. juga menarik sih sebenarnya di acara-acara ska era-era dulu sempet di mana sih yang terakhir-terakhir tuh kayak 10 tahun terakhir sebelum terakhir kan sebenarnya ada Lo sempet acara ada satu kenapa Boris terakhir lo sempet ikutan Boris Gatul itu di Mindprint di terakhir Marley Marley Cafe. terakhir iya di mana ya kayaknya dulu Marley sebenarnya yang Cafe di yang ini di deh bukan yang di ini apa Permata Hijau itu apa ya kayaknya dulu sempet rame kan bikin acara di situ ya santai Permata Hijau di Jalan Bella Jaksa Beliza juga ya, pindah ya. oh pindah pindah Nah tuh. itu kan terakhir tuh ya bikin tuh tahun 2011 2012 ya atau 2012 masih kayaknya 2011 2012 ya itu kayak 10 tahun terakhir Enggak sih enggak 2013 itu kita masih ngerilis kompilasi juga kok, ada oh itu kompilasi kan boleh kompilasi internasional. si Return of the Root Boys itu 2012 Hmm, oke dan itu sempat jalan ke beberapa kota ya sempat hmm. betul beberapa juga gitu, dan kita bikin kompilasinya juga kan, Ya emang itu band-band nasional tuh. Nah mulai kurang aktif itu tahun 2015. oh, oke sebenarnya masih oke masih deket lah ya kalau ini enggak 10 tahun banget Nah dulu setelah itu sebenarnya dilanjutkan lagi dengan adanya Indonesia Connection. hmm. Indonesia Connection yang pada kerja di Jakarta Ska Foundation. dulu ramenya di mana Boris mulai-mulai eh, sebenarnya kan nggak tahu sih kalau udah aku mulai tahu atau aware dan mulai datang ke acara ska itu kan karena diajak waktu itu sama Boris Gatsol bantuin main gitar jadi beberapa kali sempat datang ke gigs walaupun nggak main tapi datang juga gitu ya akhirnya karena udah ada
lingkarannya, ada pertemanannya gitu. Nah itu kan sempet kayak dulu Iya. ada di The Hoy Pondok Indah, di Bibis, Iya, ada Bibis juga benar. sempet ya, Bibis, terus sampai acara tahun baruan juga pernah waktu itu di mana, di The Hoy kalau nggak salah. Yoi. Oh, itu pecah ya. Nah sebenarnya yang paling di tempat-tempat itu yang paling bukan berkesan, apa yang diingat banget deh, Yang maksudnya sering banget di situ tuh di mana ya tempatnya? yang paling lama itu di Jaksa, Oke, di Jalan di Jaksa. mana Itu nama paling tempat? lama. Ada tempatnya nggak? Mocha Cafe. Oh oke, masih ada Eh, tempat? Nggak ada udah ya? nggak ada. Udah nggak ada. Eh, di Jaksa pun sekarang kayak udah nggak boleh bikin apa acara-acara lagi karena emang sempat ada konflik dengan warga sekitar kan. Hmm. Tuh. Jaksa dulu. Nah itu di 2 tahun lebih lah di Jaksa tuh. Oke. Terakhir kayaknya ada sempat ada acara apa namanya, Melis, New Melis atau apa gitu, masih sempat bikin acara-acara sih. Tapi nggak tahu deh terakhir gimana. Melis itu bukan di Jaksa kan? Iya Jaksa. Sebenarnya Oh bukan ya? Dia pindah ke situ. bukan. Hmm. Melis di Sabang, Melis di Sabang. Oh sampingnya deh itu. Iya, bukan di Jalan Jaksa Jaksanya. lagi. Oke oke, sorry. Bukan yang Jaksanya. Saya akan sebelum soalnya. Jadi harus melihat peta nih. Tapi Iya. dulu di Jaksa ya. Jaksa lumayan lama tuh. Sering ada acara seliuran Jaksa anak-anak. terus dari Jaksa itu pindah ke Iya, Boris. Marley Cafe. Marley Cafe itu IBD. Nah itu juga lumayan. Hampir 2 tahun lah di Marley itu. Oh lumayan Nah lama dari ya. Marley pindah ke Itu Maitri. reguler Eh, setiap Kenapa? itu reguler Iya. setiap bulan ya, pasti. Setiap bulan pasti ada. Paling telat itu 2 bulan sekali lah. Oh, oke. Eh, tuh. Nah cuman Ada juga dulu belakangan yang di ini Melawai ya, Boris ya. Kayak kenapa? Apa di Melawai? tribute to 311 yang Ini mainnya di Jennifer Kevin. Cafe. Oh, ikutan main juga tuh di Cafe tuh. Iya di situ ya. Iya, bisa Cafe. Benar. Iya di Iya, Mahakam. di situ juga sempat. Nah, oke. Hmm, gitu Tadi kok. Boris kenapa? Nah, Tadi lagi ngomong apa? Sorry. kalau yang dari yang dijalanin sama si Return of the Boys, kenapa aku adalah Hmm. ya karena udah berjalan lebih dari 5 tahun dan hampir 10 tahun ya, otomatis pelaku-pelakunya pun bertambah umurnya bertambah, yang tadinya masih bujangan pada akhirnya udah pada nikah, yang tadinya masih ukuran akhirnya udah pada kerja tuh. Nah pada akhirnya udah mulai nggak terlalu banyak lagi data Oke. tuh, dan regenerasinya pun nggak terlalu ini banget, berjalan dengan cepat banget jangan sekali tuh. Nah akhirnya ya udah, cuma kayak ada band yang diajakin main karena waktunya nggak dapat, nggak bisa, terus apa namanya, acara berjalan tapi yang nontonnya nggak terlalu banyak, ya inilah udah di alam lah, itu kan udah kayak fenomena di skena itu ya. Putus-putus. Halo halo. Oke. Ya itu udah waktu malam lah kok. Ya itu sebenarnya udah sih Boris, dari beberapa kali aku di panggungan ERK gitu ya, kalau manggung tuh sebenarnya udah jarang banget, bukan jarang banget, justru kayak nggak ada. Uh, Walaupun acaranya mix gitu ya, memang kan dari bicaranya tuh yang memang semua kalau dibilang genre gitu ya, bisa apa aja ada di situ. Ya paling yang paling sering banget ketemunya sama Shaggy Dog sebenarnya yang di luar Jakarta, dia kan lebih di Jogja gitu ya. God Soul main itu nggak pernah ketemu lagi, kayak misalnya Netflix gitu ya, itu masih ada nggak sih sebenarnya? Kan dia lumayan dulu sering main gitu, dan acara-acara yang bisa banget berbarengan Itu gitu, juga band lain gitu.
pada akhirnya yang tadi banyak apa namanya pelaku-pelaku yang udah mulai menghadapi apa namanya tanggung jawab baru, ya kan, yang pada akhirnya band yang tadinya aktif jadi kurang aktif. Oke. Nah, sempat yang namanya band-band ska itu udah mulai masuk ke ranah event-event di pensi. Itu udah kita tahun 2010-an tuh, 2010-an udah mulai tuh mungkin banyak pensi-pensi yang masuk Oke. juga. Uh, Siapa tuh Boris yang ini di, yang bermain? oh di era itu banyak tuh, ada Authentic, ada Monkey Good, ada sekali. Oh, oke. Nah, tuh. Maksudnya Nah, yang itu udah mulai tuh maksudnya banyak regenerasi. sering main di. Nah, regenerasi kalau untuk sekarang di Jakarta itu ada band namanya Moon. Halo, halo, people. Ada gak suara gue? Ya, Hmm. ya gimana? Boris Nah, ada band yang namanya Jakarta ya. Nah, Moon itu mewakili band ska yang juga masih dipanggil di acara-acara pensi. Nah, selebihnya sih masih belum ya, belum kelihatan lagi ya potensi-potensinya lagi ya Hmm. untuk generasi baru ya. Hmm. Walaupun ada band-bandnya ada, tapi masih bermain di skala ini aja, skena aja. Oke. Mm, tuh. Tapi kalau kalau dari sudut pandang gue sih, band-band ska sekarang itu justru lebih hebat daripada band-band ska di era 90-an. Oh ya, kenapa? Hmm, ya karena secara referensinya mereka lebih banyak. Oke. Ya. Referensi lebih banyak, otomatis secara musiknya kan lebih variatif. Aransemennya. Terus Hmm. pengenalan secara gear, pengenalan untuk sound. Kalau di era gue udah belum tuh, belum nyampe pikiran yang kayak gitu gitu, plug and play aja udah. Belum ngulik banget ya plug and play. Nah, plug and play aja, Itu udah hampir. kayak Nirvana aja. Gitu. Padahal band ska gitu kan. Kalau sekarang ngulik ya, mereka lebih ngulik ya. Klik, gitu kan. Soundnya seperti apa, mereka mau apa namanya orientasi musiknya ke yang mana, tuh. Cari tuh dikulik tuh. Tapi kayaknya teknis Nah, itu sih sekarang umum deh, Boris. Maksudnya semua anak-anak yang lagi suka musik atau bikin band atau udah sekarang modalnya udah kayak gitu sih. Udah mereka udah ngulik-ngulik. udah tuh, itu maksudnya good thing lah, bagusnya begitu positifnya. Dan ini juga kok maksudnya secara keinginan mereka untuk membuat karya sendiri juga lebih tinggi karena fasilitas lagi kan, Hmm. lebih mudah kan. Tuh, jadi banyak lumayan lah dalam periode 10 tahun ini banyak tulisan juga kok. Hmm, oke. Oke, coba sekarang ini deh ceritain tentang Borisnya dong. Jadi kayak mulai dulu di Artificial Life atau sebelumnya gimana kok bisa tiba-tiba bikin itu, terus setelah itu gimana perjalanannya gitu. Sampai Aku maksudnya dari ini Artificial Life sampai Revival. bentar ya, Oke, siap. gue dulu anak punk pop, Hmm. Ya itu masih ini anak lah. punk, Kan itu kalau gitu. di Awareness Keng kan ditulisnya memang subkulturnya si punk ya. Jadi ska punk bilang. Ya, apa Oke. mulai membawakan musik ska itu di tahun 96. Itu benar-benar gue 2006. mulai yang namanya 96 96. Oh, 96, sorry. Oke. 96 itu akhirnya kayak gue tertarik nih sama musik ska nih. Kenapa? Apa yang gue tertarik dengan musik ska? Pada saat itu menurut gue ini musik yang unik gitu. Kalau gue komparasi nggak ada komparasinya musiknya. Bener gak sih? Encet, 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 encet. Menurut nggak ada komparasinya pada saat itu musik itu. Joget terus ya jadinya. Jadi ngerasa joget terus. Iya menurut gue kayak ini Tapi kok dia musik aneh ya, unik gitu. ya, hmm, Gitu sampai pada akhirnya iya.
kayak lu juga membawakan ska itu mungkin kayak eh nggak bukan bukan nggak bisa ya, cuman kayak lu membutuhkan soul selain selain skill gitu untuk membawakan musik itu gitu, karena dengan shuffle-nya dengan rhythm-nya gitu kan, itu nggak mudah kalau menurut gue. Nah itu yang bikin gue kayak wah nih kayaknya gue pengen mengenal lebih dalam nih tentang musik ska nih. Tuh. Karena gue pernah udah maksudnya sebagai musisi gue pernah menjalani yang namanya membawakan musik metal, rock and roll, punk rock gitu kan. Nah begitu ska gitu emang terlihatnya simple gitu cuma shuffle gitu doang, tapi di saat lo shuffle yang sembarangan udah dapet tuh. Hmm. Heeh. Orang juga dengarnya nggak bisa Oke. ngedance karena kan itu. Nah ada satu lagi yang bikin gue benar-benar tertarik dengan musik ska. Hmm. Bagaimana kekuatan musik bisa membawa nama besar sebuah negara. Hmm. Oke. Menarik itu. Ya itu menarik. Orang-orang mengenal Jamaika itu dari apa? Selain dari ganja itu pasti dari musik, Iya. ya kan? Lo ngomong Jamaika pasti DJ, ya kan? Udah pasti kalau di era kita di sekitar kita tuh SK, Oke. bener gak? Bagaimana sebuah musik bisa membawa nama besar apa namanya sebuah negara gitu, Ya. dan bagaimana mereka bisa menginvasi sebuah youth culture secara Hmm. internasional, budaya anak muda kok. Padahal Iya. Jamaika apa sih negara terbelakang loh. Iya ya. Tapi dari musiknya udah terkenal negaranya tuh. Yes. Dari negara Hmm. terbelakang tapi mereka bisa membuat sebuah musik yang memang jadi identitas negara. Ya. Dan kalau lo pelajarin lagi bagaimana peranan Jamaican music membentuk sebuah apa namanya berkembangnya musik dance secara internasional, lo akan amazed banget bagaimana hip hop itu terinspirasi dari musik Jamaika, bagaimana rap itu terinspirasi dari musik Jamaika, bagaimana disco itu terinspirasi dari musik Jamaika. Itu segitu besarnya pengaruh musik Jamaika terhadap perkembangan musik dunia. Luar biasa kalau menurut gue. Getir tapi masih bisa dijogetin ya. Masih bisa Benar, lebih benar. goyang. Jadi sukacita terus gitu ya. Walaupun sebenarnya Karena pada ya kalau secara lirik atau benar. Karena pada awalnya musik ska itu terlahir dari eranya selebrasi mereka terbebas dari penjajahan. Mereka menselebrasikan apa namanya apa terbebasnya mereka dari penjajahan dengan membuat banyak event apa namanya kayak dulu masih sound system gitu. Sistem DJ DJ memutar lagu gitu. Nah, pada akhirnya muncul tuh yang namanya studio recording. oke. Ada berkembang tuh ada studio oh, apa namanya backing band studio yang mengiringi si vokalis-vokalis penyanyi-penyanyi. Hmm. Dulu belum ada yang namanya biasa, belum ada zaman dulu masih ada penyanyi diiringi sama musisi studio session, studio session Ah, itu oke. studio player Hmm. gitu tuh. Dan pelaku-pelakunya adalah yang tergabung dalam band yang namanya Starlight tuh. Sampai sekarang masih ya. Karena terakhir dia sempat ada rilis album ya tahun lalu ya. Apa Boris? Satu secara band nah, tapi setiap personil yang lama udah lewat semua. Oke. Sekarang. Mm-mm. Tuh. Dan di sana ada satu sekolah musik namanya Alpha Boy School. Hmm. Nah itu benar-benar sekolah musik yang mau benar-benar sekolah musik namanya Alpha Boy School. Secara umum, sekolah musik secara umum gitu. Sekolah Atau musik secara khusus umum dan khusus oh, oke. pada akhirnya mereka menelurkan banyak musik yang sukses dari Alpha Boy Oke. School itu. Ya. Tuh. Itu kalau kalau lo tanya kenapa gue ini banget sama
paling utama adalah bagaimana musik bisa membawa nama besar sebuah negara dan menginvasi sebuah kultur gitu, secara global, secara internasional. Bagaimana remaja-remaja di Inggris yang secara kehidupan mereka lebih modern, secara level apa namanya pendidikan ataupun level ekonomi mereka lebih jauh lebih tinggi, itu mereka bisa terinspirasi pada akhirnya membentuk sebuah youth kultur dari diadopsi dari negara yang terbelakang, Jamaika yang dulu mereka jajah. Luar biasa kan? Wah, ya. Bagaimana muncul yang rupo, skinhead, ya mereka mengadopsi dari YouTube-nya Jamaika. Ya. Tapi pada akhirnya di era tahun 65 sampai tahun 60 yang namanya youth culture di Inggris itu didominasi pengaruh di musik Jamaika itu sendiri. Siapa aja Boris dulu? Siapa aja tuh band-bandnya? Itu mulai dari 60 70 Di Inggris sendiri 60 itu 69 masih belum ada band yang membawakan musik ska. Ada satu band namanya Slade. Slade itu pada akhirnya jadi band glam rock. Tapi mereka sempat bikin satu album yang musiknya itu ska. Di sana disebutnya Blue Beat. Disebutnya apa? Sorry? Tuh. Blue Beat. Disebutnya Blue Beat. Kenapa disebut Blue Beat? Karena ada satu kayak record label yang banyak merilis rilisan Jamaika ska itu namanya Blue Beat. Nah, jadi anak-anak itu nyebutnya, wah ini musik Blue Beat karena rilisannya Blue Beat. Dia ada hubungannya sama Blue Notes-nya ini nggak? Tapi itu di Amerika sih. Blue Notes recordnya jazz itu. Nggak ada. Kalau dengan Blue Band kayaknya ada. Itu pop. Nah, kalau bandnya sendiri, mereka baru ada di tahun 76. Era-eranya Two Tone Record. Itu Spesial, Snapnut, Bananas, The Beat, Selector. Tapi kalau secara perkembangan kultur remaja di sana, itu bahkan anak-anak punk yang apa namanya, anak-anak yang dulunya mod skinhead itu pada akhirnya menjadi punk, itu lumayan banyak juga kayak Johnny Rotten. Johnny Rotten dulunya mendengarkan reggae, dia penikmat reggae. Terus The Clash, si Paul Simonon dulunya adalah skinhead. Bahkan Ian Brown Stone Roses dulunya adalah skinhead. Kalau lo browsing ada Ian Brown yang masih pakai braces gitu kan, botak, dan dia bawa naik sepatunya dia skinhead. Jadi banyak pelaku-pelaku di apa namanya di band-band yang memang besar di era pertengahan 70-an atau 80-an itu dulu mereka beranjak dari di kulturnya yang diadopsi dari di Jamaika itu. Ya. Terus dari Artificial Life gimana? Bikinnya waktu itu terbentuk si Artificial Life. Dulu kan memang ya masuk ke Indonesia ini juga dari media-media lokal ya, maksudnya memang dari radio, kayak juga majalah-majalah remaja dulu kan sempat nge-blow up itu ya, bikin laporan khusus lah atau kayak ngebahas ska. Sebenarnya sih kalau bagaimana ska bisa besar di Indonesia di tahun 98 itu sesuatu yang benar-benar di luar prediksi, dan menurut gue itu adalah fenomena sih Pop. Karena dari pelaku-pelakunya sendiri itu nggak pernah ada yang namanya berorientasi untuk ya nggak pernah terpikir kalau sekarang jadi sebesar itu gitu. Iya. Ya, anak-anak grassroots gitu yang hanya mungkin nongkrong manggung gitu, nggak pernah berpikir akan ada di level yang industri, nggak pernah berpikir. Nah, begitu 98-99 hype-nya sekarang itu sangat tinggi gitu kan, pelakunya pun kaget, ini bagaimana bisa kayak gini gitu, kok bisa jadi kayak gini gitu. Nah cuman kalau sekarang pada akhirnya gue punya kesimpulan, karena budaya orang Indonesia itu adalah salah satunya
suka dengan dance music. Ya, oke. Jogetan. Eh, kita punya musik tradisional yang sifatnya joget, Ya. banyak tarian, kan. Nah, begitu hadirnya ska, gitu, itu jadi sebuah kayak apa namanya, mereka bisa menerima dengan mudah. Ini udah Oke. budaya gue emang joget, gue Indonesia joget. Tuh, pada akhirnya itu bisa masuk dengan mudah ke orang-orang awam di luar skena. Hmm. Tuh, pada akhirnya gue berpikir seperti itu ya. Mungkin kalau dulu kayak punk rock atau hardcore tidak bisa berpenetrasi ke orang-orang awam ya karena emang segmented. Ya. Tapi kalau sekarang itu dance music, itu semua orang bisa menikmati itu. Nah, pada akhirnya itu bisa jadi sebuah kayak semangat baru. Wah, ini ada ini band apa lagi nih yang musiknya kayak gini nih. Jadi bisa dibilang ini Nah, juga ya. Kalau bahasa Indonesia kan unik ya. Jadi kalau suka cita gitu kali ya. Jadi emang nah itu unik juga tuh. diseneng-senengin aja gitu. Karena pada era itu juga banyak band-band ska yang ya udah kayak memplesetkan ska jadi nama band gitu. Mm-mm. Oke. Dulu Unik sebenarnya juga. Nah, cuma kalau dari kalau secara kita K-pop, nah, kalau secara global sendiri, memang di era itu banyak lagu-lagu ska yang menjadi soundtrack film movie. oke. Jadi Kayak exposure-nya Clueless, iya, oke. Jadi uh, orang-orang ada Boston tuh, oke. tuh. Terus ada Chris juga yang masih itu. Ada Matt Cady, ada Less Than Jack yang masih jadi soundtracknya film movie. Nah, Ya, itu bisa jadi salah satu kayak uh, pintu masuk gitu orang-orang untuk kenal di ska ini. oke. Tuh. Setuju ya. Hmm, gitu sih. Nah, ditambah lagi sama kehadirannya Rancid dengan lagu Time Bomb-nya. Rancid itu fenomenal sih. Di sini kayak benar-benar kayak semua orang hampir dengerin dulu ya Wah, luar di sekolahan tuh pasti dengerin di situ. biasa. Walaupun bukan dari apa namanya skena ska ataupun mungkin Iya dia betul. cuma apa namanya, eh, tahu era-era anak dari era itu tuh tahu yang namanya Time Bomb itu. Itu bagaimana lagu itu luar biasa tuh Hmm. dampaknya tuh. Hmm. Hmm, itu siapa lagi MTV mulai masuk kan ke Indonesia. Dan itu jembatan juga ya sebenarnya dia bisa jembatan ke yang lain musik lama. Benar, benar, Hmm. benar, benar. Banyak kok bang, banyak band-band ska juga yang mengakui maksudnya ya Ya. pintu masuk mereka untuk Boris dikenal dulu dulu industri dulu adalah kan dari sebenarnya lagu Time Bomb Rancid itu. Dan mereka sendiri kaget kok tuh. Mereka oke sendiri kaget tuh itu melihat lagu Time Bomb ada di MTV, mereka sendiri kaget. Wah, anjing ini bagaimana bisa nih musik kita bisa ya, ada itu di heavy MTV rotation gitu. banget sih betul banget ya yang High rotation juga lama gitu. juga ya. Dan tambah lagi sama Noda. Oke iya Gwen dan kawan-kawan. Hmm, ya dua band itu tuh yang sangat yang influence besar banget tuh. Iya. Rancid dan Walaupun Nodab. sebenarnya dia lebih ngepop ya, maksudnya si Nodab tuh lebih ke arah popnya gitu, ke arah populer, nggak terlalu yang rocksteady. Lebih mainstream. Oke. Uh, Nah, kalau secara background Nodab itu kan memang dari Orange Country juga kan dari California. Ya. Dia emang satu geng-gengan sama Sublime dan kawan-kawan itu. Album sebelum si apa namanya Sunday Morning ya. Tragic Kingdom apa sih yang pertama? Kingdom ya. Kingdom. Nah itu sebelumnya itu udah ada satu atau dua album yang memang full ska. Yang Tuh. lebih Nah di Tragic Kingdom itu mulai explore musiknya. Ada rocknya, ada popnya. Ya mungkin di luar ekspektasi mereka juga kalau lagu Don't Speak bakalan sebesar itu. ya. Mm-mm. Lagu Spiderweb bakalan sebesar itu gitu. Tapi juga di luar ekspektasi. Nah Gitu Boris, sih kalau menurut. iya Ya. Boris dulu kan ya ya ini ada pro dan kontra lah, tapi memang harus diakui bahwa sebenarnya T-Max kan dulu bikin booming juga ya adanya, walaupun
ska-nya yang nggak bisa sendiri tuh kok. ya. Nah, sebenarnya tuh selain Tip X pada saat itu tuh apa sih yang di kalangan anak-anak tuh yang lagi naik-naiknya gitu, yang lagi sering dimainin, lagi sering diundang main terus di dengerin gitu Oh, selain itu. di apa di band lokalnya di Iya grassrootsnya. di lokal di Indonesia atau ya mungkin Jakarta gitu ya kali ya kalau mau lebih sempit lagi. Kalau ngomong Jakarta ya itu di era itu adalah punyanya sekali. Sekali ya, oke. Ya, sekali adalah emang band nomor satu di Jakarta pada saat itu, band Sky. Oke. Mm-mm. Nah, cuman Nah, kalau masalah ya secara beruntungan atau secara apa namanya produktivitas, memang pada saat itu sekali masih lebih banyak membawakan cover cover oke. itu. Uh, nah, sedangkan beberapa band udah mulai kayak mereka Buat lagu buat sendiri. lagu-lagu sendiri. Ya. Iya, walaupun kalau gue ngobrol sendiri dengan arsitek, mereka emang nggak pernah terpikir bakalan ada yang sekarang. Tuh. Ya, gue sih percaya itu karena emang pada kalau ada di posisi kita dulu gitu, Hmm. gue berpikir kok mana mungkin biasa bisa masuk industri, bener gak Gitu sih? ya. Iya, Gak iya. mungkin, nggak ada sana gitu, bagaimana mungkin biasa sekarang bisa masuk industri gitu, itu nggak mungkin. Tapi Nah, begitu kejadian, itu memang udah sebuah apa ya kayak ya udah emang itu udah perjalanan hidup bandnya ya dulu juga tuh. ada apa yang sebelum Authentics tuh Jun Gang Fu ya. Maksudnya yang seera Cuman sama kan Tip X dan beberapa dulu apa sih yang dari Bandung tuh betul kok Holil mulu bilang Boris. nggak ada Purko, terus Yang ada kakak Noin ayam tuh apa Bulet, ya dulu Boris. Noin Bulet, Iya itu ya. Noin Bulet. Ah, Ah, itu ada Purko, ada Noin Bulet, ada Jepang Ganggu, bulat sih ya. Shaggy Dog udah ada tuh, Ya. Tapi sebenarnya jalan paling hidup ya dari sampai sekarang masih ya. Nah, Shaggy ya Dog itu maksudnya memang yang exposure-nya udah bagus gitu ya dari awal. betul betul. Nah, justru yang bertahan ya memang pada akhirnya si Tipek dan Cekidot. Kalau Tipek dia beruntung memang eh, dapat kesempatan masuk ke industri ke major label. Hmm. Hmm. Kalau Cekidot mungkin effortnya lebih besar lagi karena memang dia harus berjuang dengan Ya, tanpa independen. kerasa sampai sekarang jadinya ya. Iya, iya. Betul, betul. Perjuangannya menghasilkan. Eh, tapi yang gue bikin salut dengan dua band itu, entah itu Tipek atau Cekidot, konsistensi mereka dalam musik, kan, Ya, itu konsistensi garis dalam bawah ya. Harus garis bawahi betul. itu ya. Hmm. Ada dimanapun mereka posisinya gitu ya, Hmm. itu di major atau di indie, tapi konsistensi memang pada akhirnya membuahkan hasil tuh Oke. yang dibutuhkan dari kalau misalnya memang ska baru Nah, lalu setelah dari Artificial yang Life, mau oke, kenapa artificial lain. Nah ngobrol dulu. Apa tadi dilanjutin dulu? Holil. Yang kok Holil dulu sih, Boris Boris. Lagi ke Holil, muka gue mirip Holil ya. nggak tahu. Dari tadi ngomongnya jadi Holil terus. Iya enggak kalau itu sih sebenarnya yang harus ditiru sih maksudnya dengan band-band generasi sekarang tuh, karena sebenarnya kalau secara perjuangan lebih lebih berat perjuangan dulu. Satu fasilitas untuk recording sulit dan mahal, tapi itu tidak membendung mereka untuk berkarya. Iya, iya. Ya, itu kan semangat Terus pang juga kan. Kalau pang juga gitu ya, dia nggak tools ini itu nggak independennya bermasalah ya. Jadi memang ada konten yang bikin benar aja gitu. betul betul. Nah terus secara ininya juga kok secara apa, harapannya juga kan mungkin dulu juga kayak untuk berharap bisa stabil atau konsisten genre yang kita bawakan pun itu kayak gitu banget maksudnya kayak itu
sulit untuk 50-50, mungkin Ya. 60-40 tapi bukan 50-50, ya kan? Karena kalau emang lo tidak punya fasilitas apa namanya record label yang memodali, ya lo pasti akan berbenturan yang dengan namanya kebutuhan yang namanya apa namanya ya, lo harus bisa mengumpulkan uang untuk membuat album. Hmm. Ada tukang tahu bulat lewat, lo mau? Suara apa nih? Ini suara Boris bergembira. Nggak mau beli dulu. Nggak mau beli dulu. Nah, gue doyan tahu kotak gue. Nah, Gitu sih kok. jadi tadi kalau dirunut lagi setelah artificial life, nah kan itu nggak ngeband lagi ya, kecuali jadi additional atau bantu-bantuin siapa jadi manajer juga sempat kan ya, jadi manajernya Soulja awal-awal, manajernya Nah, sekarang. kalau untuk kasus live sendiri sebenarnya artificial live itu tidak pernah yang namanya bubar. Cuman Oke. cuma memang kesulitan band pada saat itu adalah kita jadi musisi yang terbuang karena di industri tidak sudah dilepaskan, di komunitas pun tidak diterima. Oke. Iya, itu pada Sebenarnya akhirnya banyak band. kalau ya kalau di untuk secara identitas gitu ya, kayak di jalan-jalan tuh udah kelihatan banget sih sebenarnya, oh dia skinhead, dia ska gitu, dan dari secara visual dari tampilannya gitu ya, dan itu kayaknya banyak banget vieweran gitu, dan akhirnya itu jadi lebih ke fashion kali ya, makanya orang-orang walaupun sebenarnya bukan dia bukan musisinya atau bukan, dia cuma penikmatnya aja, nggak cuma penikmat, Enggak tapi orang-orang jadi juga. lebih lifestyle gitu ya. Bukan. Karena emang pada akhirnya banyak band dengan label yang bukan biasa dibikin jadi dirilis. Oke. Terus mulai ada yang bukan ada banyak band-band apa band pop atau band rock pasti menyelipkan lagu ska satu di albumnya, Oke. dijadiin Ya. single. Oke. Terus yang namanya eksploitasi berlebihan di media pun gitu. Oke. Cuman memang pada akhirnya gue ngeliatnya kayak ya di era itu sesuatu yang baru itu udah pasti dieksploitasi. Itu tidak cuma sekedar apa terjadi di musik ska doang. Emo dan Sumit mengalami itu. Oke. Terus Gue apa sih ngeliatnya kayak gitu. pengalaman manage band kayak Soulja atau Sekali itu akhirnya yang bikin atau memutuskan bikin revival record atau gimana? Nah itu yang balik lagi tadi. Pada saat itu gue megang Soulja, terus dan gue mulai banyak apa namanya berinteraksi lagi tuh dengan musisi di skena Jamaican music. Nah itu akhirnya gue mulai notice itu ternyata memang ada beberapa band yang masih bertahan, ada beberapa band yang masih bertahan tapi mereka nggak tahu mau main di mana gitu, nggak tahu main di mana gitu, pas sekedar latihan gitu. Ya udah itu akhirnya yang terus ada yang menginspirasi gue juga untuk membuat di event rutin. Itu ada satu event bikinannya Warriors Record namanya di tapi itu kayak acara tahunan kok. Kenapa diulangi? Ada satu event dulu namanya Stunting Agogo bikinannya Warriors Record. Oke. Itu acara tahunan. Nah itu memang total star namanya Stunting Agogo. Nah, akhirnya berpikir, wah ini kayaknya akan keren kalau misalnya dibuat rutin sebulan sekali, kan? Itu tidak setahun sekali. Nah, akhirnya itu yang men-trigger gue, ya udah, coba deh gue bikin deh acara deh sebulan sekali. Nah, revival itu tadinya bukan record kok, revival
itu emang cuma organizer aja. Oke, dia bikin acara ya. Gitu. Bikin acara aja. Nah akhirnya ya udah, gue bikin event dengan teman-teman bareng-bareng dibantu. Terus di event ketiga keempat gue udah mulai bingung, wah ini bandnya siapa lagi yang main tuh, dia lagi. Iya, iya, iya. Nah akhirnya bikin Zain tuh, Zain Fotokopia. Gue bikin Zain Fotokopia kan itu ngebahas tentang ya, masalah lokal lah. Nah Boris. di situ akhirnya gue taruh nomor telepon, kalau lo punya BSK silakan kontak gue. Oke. Nah mulai itu satu-satu mulai ada yang kontak. Nah pada akhirnya mulai variatif dan yang main. Oke. Yang tadinya acara pertama, kedua, ketiga pengulangan itu aja, mulai keempatnya udah mulai ada band-band baru Mulai ada lagi. baru, oke, muka baru ya. Nah itu pada akhirnya ya ketemu tuh band-band ska yang mulai dari Jabodetabek, dari Jakarta Timur, Selatan, Pusat, Oke. Utara gitu, ketemu mulai dari Tangerang, Depok, Bekasi, Hmm. ketemu di situ pada akhirnya. Nah sampai pada akhirnya di tahun sekitar 2007-2008 itu kita punya tongkrongan di daerah daerah Menteng, Taman Menteng. Oke. Nah hampir setiap weekend tuh pasti ngumpul di situ tuh. Oh, itu Di kumpul situ, di situ. Ya. ya, jamming-jamming. Oh, Terus oke. yang uh, pemain brass section pada kumpul, Dika salah satunya juga tuh kumpul di situ, terus kayak belajar bareng Mio, terus bahas tentang perkembangan skena. Itu era-era itu sangat ini banget sih, sangat seru banget gitu. Oke. uh, Positif banget ininya, apa namanya, vibe-nya. Masing-masing juga saling support gitu. hmm, tuh muncul tuh banyak band, mulai Otentik, Terakhir, Kibut, ada, kalau Alas Kaki sih udah lama, dia salah satu itu band sampai yang memang sangat-sangat survive. alas kaki Kiki Alas bantuin Kaki, juga kan? Boris Gatsol ya? Peter, Ya, Peter. Oh ya, Peter. hmm, tuh Kalau yang tongkrongan di Menteng itu sampai kapan Boris mulai nggak pada datang atau udah mulai sepi gitu? Tahun berapa ya itu ya? 2000, 2011? Sorry? 2000, ya 2011 2012 lah udah mulai sepi tuh. Oh. Hmm. Ya itu balik lagi Tapi gig karena jalan udah, kan nah, gitu ya? kenapa Tapi kenapa Pak? walaupun nggak nongkrong, tapi iya udah nggak nongkrong di situ, tapi gig sih masih jalan kan ya 2011 2012 itu. 15 masih ada ya kayaknya. Jadi Ya ketemu paling lebih aja berarti ya. Ketemunya waktu cuma di acara aja. Ataupun kalau misalnya emang ada yang mau diomongin ya janjian. Kalau dulu sih janjian nggak janjian ya nggak ada yang nongkrong gitu tuh. Terus ya udah mulai diusir juga sama tugas-tugas ini, keamanan di Menteng gitu. Mentengnya udah mulai mau dikomoditaskan kan, akhirnya ya udah, karena komunitasnya justru pada singkirin. Oh, oke. Itu ada di bukunya Nur Mm-mm. Rahman gak sih? Boris yang tadi masalah tongkrongan. Enggak ya, nggak ada kayak Oh, nggak ada. Itu penting juga sih nggak ada. sebenarnya buat Penting itu, uh, Taman Menteng itu menurut gue sih krusial sih. ya. Mm-mm. Dan yang paling gue suka dari apa namanya movement yang terjadi di era Return of Rude Boy, nggak pernah gue temuin sekalipun ada gesekan, intrik ataupun konflik di eh, itu skena ini. Itu gue angkat jempol sama teman-teman yang ada di. Udah gitu ada band yang Hmm. apa namanya lagi naik support, band yang udah di atas pun masih mau membantu yang di bawah.
sampai segitu ini ya apa namanya cara kedekatannya gitu hubungannya. Oke. Terakhirnya ada rencana apa revival di tahun-tahun ini? Atau ada rencana di masa depan setelah pandemi? Sekarang lagi nyiapin apa misalnya kayak gitu? Apakah akan ada lagi kompilasi kah atau nanti setelah ada acara bisa mulai bikin acara, mau kumpul-kumpul lagi bikin acara? Sebenarnya sih dari sebelum pandemi itu udah ada pikiran mau bikin event lagi gitu Oke. dengan School Boy, walaupun tidak seintens sebelumnya. Ya. Cuma ya lebih kayak memfasilitasi ini aja lah, maksudnya jadi wadah buat tetap ada. Nah, terus juga ada pikiran mau bikin kompilasi juga, cuma memang masalah timingnya aja kok yang Oke. belum ketemu. Selain Uh, kompilasi, mau rilis band atau solois gitu nggak sih? Yang ska juga? Belum ada ya rencananya? Yang lebih fokus gitu. Belum. Kalau pasti kan memang ngumpul-ngumpulin aja, ngumpul-ngumpulin teman-teman ya. Nah kalau yang benar-benar fokus ke satu band, terakhir sekali ya Hmm, rilisnya? terakhir sekali yang album terakhirnya pada lagu itu belum sih, belum kepikiran kalau untuk solois kok. Uh, dan soloiska juga baru Denny doang kan, belum ada lagi. Ya Boris Gazon hitungannya sebenarnya solois, solo atau kolektif? Enggak sih, itu ya band kolektif aja, band apa ya kan, itu juga dari semua personil band juga. Iya sih ngeliatnya kayak wah ini ada, ya dari alas kaki tadi Hah? kan ya, Kiki Peter, Ya ada ini di Dwi, ada ada iya Mas Dwi ya, Mas Dwi, terus ada Dika juga bantuin ya, King Dik. iya Oh, ya kalau pusat pada akhirnya ya cuma ya apa ya, eh, bukan all star juga, cuma maksudnya kayak pelaku-pelaku, perwakilan pelaku-pelaku yang memang ada di channel lah pada saat itu lah. tapi Jadi lucu kalau sih misalnya emang ada konsep yang kolektif gitu ya. Jadi bisa siapa aja ya. bisa siapa Ya. aja gitu. Bisa Poppy Air juga main gitar waktu itu. Iya beberapa kali dulu bantuin. Dari sampai gondrong sampai ke Kan, gitu. kan dari band Duet Maut pada waktu itu ya. Dari yang gejreng-gejreng nggak struktural jadi lebih enak sih. Waktu dulu bantuin Yuk. Gatsel tuh benar-benar ngasih cakrawala baru lah dulu buat Nah si dulu gue mau tanya, gue belum nanya apa yang maksudnya bisa lo bikin interest untuk masuk Kenapa? di Boris. Apa yang memicu lo untuk tertarik untuk bantuin Boris Gasol itu dulu apa ya? Ya, tertantang juga sih. Maksudnya itu kan, nah dulu sebelumnya kan memang di zamannya Duet Mouse tuh kenal sama anak-anak tongkrongan di Bogor tuh ada Hardcore Bogor. Uh, Itu bantuin juga hardcore punk gitu, bawain Beastie Boys masih yang zaman-zamannya hardcore punk gitu. kita, Yang masih ngeband, mereka yang masih ngeband yang sebelum jadi trio C itu. Nah dari situ mereka yo juga iya. dengerinnya udah ska early reggae gitu-gitu, Rocksteady udah denger, jadi kayak sering banget kalian abang ngedengerin playlist gitu, terus akhirnya kenal Boris, tahu Boris, terus ada minta dibantuin ya siapa yang nggak mau, maksudnya kan oh ini juga bisa bikin pengalaman banget gitu. Akhirnya jadinya ya mau pastilah, siapa yang nggak mau sih Boris gitu. Kecuali maksudnya walaupun pas-pasan ya ininya skillnya, no skill ya. Wah justru gue Tapi ya kayak apa ya? masih Nih kalau Poppy main, gue mau tahu nih akan jadi seperti apa hasilnya gitu. terus Kalau seorang hasilnya gimana? kan gue, iya seru seru seru, jadi lebih ini aja, lebih apa namanya, lebih variatif aja. Masih masuk lah ya. Masuk, masuk. Kapan-kapan dong ajak lagi Boris kalau memang udah bisa manggung lagi. Pengen sih kalau Boris Gatsol main, Ayo boleh kita boleh. bantuin lagi gitu ya. Boleh Nah, dong. udah kita udah sejam nih, udah sejam lebih juga. Dari Boris ada pengen apa nggak sesuatu buat ya apalah itu misalnya, ya kalau prediksi
ska bakalan naik, kita semua senang juga lah ya, bisa akhirnya bisa ada variasi lain, bisa ngedengerin lagi musik ska di beberapa media atau platform-platform digital gitu. Walaupun sebenarnya Tapi arsip, hmm, arsip itu emang banyak ini kita memang dengerin. memang udah dari apa namanya dari eh, apa industri musik di luar pun udah mencium kayak akan ada ini lagi apa namanya eh, apa ya pergerakan di musik skala gitu. Mm, Kayak, gitu. Walaupun kayak band di beberapa band bubar, beberapa band bubar. Cuma mungkin kalau menurut gue ya karena emang momennya adalah momen orang untuk mencari semangat sekarang. hmm, hmm. Ya kan kayaknya udah mulai enough atau bosan dengan yang namanya apa sorrow atau kesedihan atau apa kayaknya butuh hiburan gitu sekarang ya kayak ska jadi bisa jadi salah satu alternatif kan alternatif yang bisa memberikan uh, kesenangan gitu. Ya, walaupun ya kayak ada beberapa gue lihat eh, media-media internasional yang sifatnya masih membahas tentang ini ya grassroots ya Hmm. masih kayak ada semacam ejekan-ejekan terhadap ska gitu, kalau gue lihat kayak mereka mulai ada pergerakan musik ska terus kayak di pandemi kemarin mereka tuh kayak bikin jokes gitu bikin meme gitu Oke. gitu. Kayak revivalnya ska itu lebih banyak daripada covid Oh, ya, oke. kayak Oh, itu kayak dijadiin jokes kenapa sempet rame ya itu ya. iya terus kayak ada meme lagi Hmm. siapa yang umur 40 tahun masih mendengarkan musik ska gitu kayak ada jokes-jokes kayak gitu masih aja ska tuh masih aja ada yang ngejokes masih ada gitu. Uh, gitu sih Ya, tapi aku ya kalau setuju sih. prediksi gue Maksudnya, memang kalau ska itu ya hmm, walaupun nggak revival memang nggak kemana-mana juga gitu ya, dia selalu ada gitu. Dan kita bisa banyak banget sekarang arsip-arsip yang bisa diakses, ngedengerin lagi yang lama atau yang baru gitu. Dan kejutan-kejutan yang baru mungkin juga bisa ditunggu juga ya, karena memang yes ska menyenangkan gitu untuk beberapa ya terutama musisi yang menjalani itu gitu ya, pasti akan mengeluarkan hmm, hmm, hmm. album baru di masa Yes datang gitu mungkin atau regenerasinya gitu ya. Tapi semoga sih nanti betul di Jakarta terutama dan ya di Indonesia udah mulai uh, pengen ini sih kayak dulu datang ke gigs ya benar-benar ada semua ada ya kalau acara hardcore bisa kita datang ke sana ke acara punk bisa ke benar ska juga gitu bisa banyak pilihan dan itu semuanya bisa hidup gitu tahun iya ya iya ya aku mulai jalan-jalan di sekitar gigs itu kan tahun 2000-an tengah gitu ya itu ngeliat kayak hmm. visual itu kalau bisa Seru ada ya lagi acara itu ada lagi akhir-akhir ini nah, menyenangkan setelah semuanya kembali normal sih pengen banget bisa ngelihat atau datang lagi ke acara ska sebenarnya dan terutama ya kangen ya revival nih kalau memang revival dari Boris bisa bikin-bikin acara lagi sih pasti support banget sih. iya iya gue yakin banyak yang kangen pada pakai dokter Martin Gitu ya. ya sekarang mau pakai dokter Martin gimana coba Iya sih, soalnya paling dilap-lap aja di rumah ya. itu apa aja belum ada Wah, mana kalau pakai ya? Udah pasti itu udah jadi kayak balas dendam juga sih. Keluar rumah harus pakai. Boris? masih ini Ya. lanjut Tadi udah mau closing sih sebenarnya. Nah kalau mau ada closing oh dari gitu Boris, boleh? Nanti oh iya kalau gue pribadi sih sebenarnya harapan gue ini kok ya, ya gue menaruh harapan ke band-band yang sekarang kayak lebih apa ya intinya adalah quality over quantity oke. uh, karena memang masih sampai sekarang gue juga masih ada tuh yang kayak Riz lu masih dengerin ska Riz lu masih bawain ska lu udah tua masih bawain ska aja waktu itu kayak image-image kayak gitu kayak apa sih gitu
Stigma, iya, oke. Apa stigma seperti itu gitu, menurut gue kayak ya lo lebih bertanggung jawab. Kalau lo sebagai musisi ska, lo lebih bertanggung jawab lah. Kayak kalau menurut lo, ya sorry itu saya menurutnya banyak yang memaksakan pakai alat tiup, tapi ternyata pemain alat tiupnya masih tidak layak untuk bermain. Tuh. Lebih baik banyakin latihan. Gue ya sorry, Oke. sorry itu saya kalau ngomong kayak seperti ini. Kalau menurut kalian memang lo masih belum bisa bertanggung jawab atau memang cara pemain, eh, banyakin latihan dulu aja. Koneksinya lagi agak nge-lag nih. Loading nggak bisa. Dan live juga. Oke, sekali lagi, Yos. Selanjutnya, semoga tetap sehat, tetap waspada, dan nggak apa-apa, Boris ya. Kita udah ini juga, waktunya udah cukup. Kayaknya nanti kita bisa lanjutin di lain waktu. Terima kasih banyak sekali lagi buat Boris dan teman-teman yang bergabung. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat malam.